Di dunia ini, di mana keindahan alam semakin terancam, kita berada di momen paling penting dalam sejarah. Planet kita, satu-satunya rumah yang kita miliki, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari titik biru yang rapuh di tengah kosmos yang luas, bumi, oasis kehidupan kita, menunjukkan tanda-tanda ketidaksejahteraan. Penyebabnya, perubahan iklim. Kebakaran hutan melahap hutan kita, banjir merusak komunitas kita, dan kejadian cuaca ekstrim semakin intens. Dampak perubahan iklim ini nyata. Namun, mari kita ingat bahwa di balik statistik yang mencekam dan berita mengejutkan yang selalu hadir, terdapat manusia sejati. Manusia yang kehilangan rumah mereka, mata pencaharian mereka, dan bahkan nyawa mereka. Anak-anak yang melihat masa depan dengan penuh kekhawatiran, bertanya-tanya jenis dunia apa yang mereka warisi. Tetapi ada harapan. Harapan dimulai dengan pengetahuan. Dalam video ini kita akan menjelajahi salah satu alat vital dalam perjuangan melawan perubahan iklim, carbon trading. Oh, jadi begitu ya, Bu? Iya. Jadi sebenarnya apa sih carbon trading itu, Bu? Carbon trading. Oke, carbon trading atau yang biasa kita kenal dengan perdagangan karbon itu merupakan suatu sistem perdagangan yang dilakukan antar negara satu dengan negara yang lainnya, di mana tujuan mereka adalah untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau yang biasa kita kenal dengan CO2. Secara lebih rinci, perdagangan karbon merujuk pada mekanisme kompensasi yang dilakukan oleh negara-negara industri maju, perusahaan, atau produsen emisi karbon untuk membayar dampak lingkungan dari karbon dioksida yang mereka hasilkan. Adapun pembayaran kompensasi tersebut ditujukan kepada negara pemilik hutan atau negara yang berperan sebagai penyerap karbon. Misalnya Indonesia. Jadi, mekanisme ini menjadi solusi bagi negara-negara maju dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun izin perdagangan dalam mekanisme ini dibuat dalam bentuk pengurangan emisi karbon yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang ekstrim di masa depan. Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan jual beli karbon. Di Indonesia, dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2021 didefinisikan bahwa perdagangan karbon adalah sebuah mekanisme berbasiskan pasar guna mengurangi emisi gas rumah kaca lewat kegiatan jual beli unit karbon. Lalu tujuan dari carbon trading itu apa, Bu? Jadi tujuan dari carbon trading itu sendiri adalah untuk mengurangi emisi karbon secara efisien serta mendorong setiap perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Menciptakan insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi karbon secara efisien. Ini dilakukan melalui alokasi kuota emisi yang dapat diperdagangkan. Dengan cara ini, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon di bawah kuota mereka dapat menjual sisa kuota kepada yang melebihi kuota. Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, berinvestasi dalam energi bersih, dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, ini juga membantu memenuhi target emisi karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menciptakan mekanisme pasar untuk mengurangi emisi secara efisien. Lalu mekanisme carbon trading itu bagaimana? Jadi untuk mekanisme carbon trading itu berupa cap and trade. Nah, di mana cap and trade ini adalah kredit. Perdagangan emisi melibatkan unit yang dapat diperdagangkan dan digunakan untuk mewakili emisi. Ini biasa berbentuk cap and trade atau ETS, berupa mekanisme kredit. Dalam ETS, emisi dibatasi pada tingkat yang telah ditentukan
dan pasar menetapkan harga emisi yang diperlukan untuk memenuhi batas tersebut. Dalam mekanisme kredit, perusahaan dapat membeli kredit karbon dari proyek pelestarian lingkungan yang menghasilkan izin emisi yang dapat diperdagangkan. Perusahaan dapat membeli kredit baik untuk pemenuhan kewajiban atau secara sukarela. Proyek Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation merupakan salah satu upaya pengurangan emisi berbasis hutan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri carbon trading itu berbasis apa? Jadi kalau di Indonesia sendiri pengurangan emisinya itu adalah berbasis hutan, yaitu proyek REDD+. Nah, di Indonesia sendiri itu ada platform yang cukup terkenal yaitu Go Greener yang biasa dipakai pada aplikasi Gojek. Di Indonesia sendiri ada platform Gojek yang bekerja sama dengan jejak.in dan Lindungi Hutan, mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam Go Greener Carbon Offset dengan cara mengajak konsumen untuk berdonasi secara tidak langsung. Ini merupakan upaya melakukan pengimbangan nilai emisi yang telah kita hasilkan dengan menyerap jejak karbon demi membantu mencegah dampak buruknya pada iklim. Salah satu upaya dalam menyerap karbon adalah penanaman pohon. Dengan menanam pohon-pohon baru, kita akan membantu menciptakan ruang hijau yang lebih luas dan memperbaiki kualitas udara. Pohon yang ditanam dapat menyerap emisi karbon dioksida dari atmosfer dan melepas oksigen kembali ke alam. Go Greener akan melakukan penanaman pohon mangrove. Di fase pertama, pohon akan ditanam di kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk, DKI Jakarta, Konservasi Mangrove Pesisir Bedono, Demak, Jawa, dan Konservasi Laskar Taman Nasional Mangrove Park Bontang, Kalimantan Timur. Pemilihan jenis pohon ini didasarkan atas kemampuan pohon mangrove melindungi daerah pesisir dari pengikisan dan menjadi rumah bagi berbagai ekosistem darat dan laut. Lebih dari itu, tanaman mangrove juga terbukti dapat menyerap karbon dalam jumlah besar, sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan kita dalam bentuk kualitas udara yang lebih baik. Berdasarkan laporan Carbon Pricing for Climate Action Report dari World Bank, manfaat dari carbon trading adalah mencangkup kualitas udara dan air yang lebih bersih, peningkatan kualitas kesehatan manusia, ketahanan energi dan pangan, serta stabilitas ekonomi makro melalui neraca pembayaran fiskal dan internasional. Wah, menarik banget ya Bu, aku jadi tertarik untuk ketahui lebih lanjut. Nah, kalau gitu kita bisa tanya ke yang lebih ahli. Halo semuanya, hari ini aku bersama dengan salah satu staf dari Kadar Lingkungan yang tentunya akan memberikan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya terkait karbon. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naina Sabrina Lydia sebagai staf dari Kadar Lingkungan. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama, aku mau tahu dulu nih Kak, kira-kira carbon trading itu apa sih Kak? Oke, jadi carbon trading merupakan sebuah sistem di mana sebuah perusahaan atau entitas itu dapat melakukan penjualan atau pembelian terkait dengan izin emisi karbon. Nah, selanjutnya aku mau tahu nih, kira-kira strategi dari Kak Naina untuk penjualan karbon itu seperti apa? Oke, jadi untuk bisa terlibat dalam carbon trading ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan evaluasi emisi, yaitu menetapkan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan dari entitas atau perusahaan kita sendiri. Lalu selanjutnya dengan menyetujui target tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan memperoleh izin karbon. Yang keempat dengan mengurangi emisi. Dan yang terakhir tentunya dengan trading karbon itu sendiri. Oke, luar biasa banget Kak Naina. Terakhir, boleh berikan kata-kata motivasi ataupun semangat untuk generasi muda saat ini Kak? Oke, kawan-kawan, sebagai generasi muda sudah seharusnya kita mengambil peran untuk dapat menjaga lingkungan kita sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengambil peran dengan ikut serta dan juga tetap support dengan carbon trading. Carbon trading bukan sekedar kata, namun hal ini merupakan alat yang ampuh dalam perjuangan kita melawan perubahan iklim. Mari kita bersuara dan mencoba mengambil tindakan kecil untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.